Siapa mereka itu? Mereka adalah yang ingin menjadi orang kaya dengan cara cepat, dengan cara mudah, tidak mau bekerja. Welcome to your channel, Cross Cultural Institute, berdiri tegak di tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Senang sekali kembali saya bisa berjumpa dengan Anda di channel Berdiri Tegak di Tengah. Saya ingin melanjutkan pembahasan tentang Yusuf Mansur. Kali ini saya ingin melihat siapa sebenarnya jamaah Yusuf Mansur itu. Yang saya kira jumlahnya banyak. Karena sesungguhnya banyak yang menjadi korban akibat dari keyakinan mengikuti ajaran Yusuf Mansur. Jadi saya ingin katakan bahwa jamaah Yusuf Mansur itu adalah mereka, sebagian dari kaum muslimin, saudara kita, yang sangat mencintai ulamanya karena isi hatinya sama, karena nawaitunya sama, karena keinginannya sama dengan ulama yang dia sukai. Apa itu? Siapa mereka itu? Mereka adalah yang ingin menjadi orang kaya dengan cara cepat, dengan cara mudah, tidak mau bekerja. Ya ini pendapat saya ya. Mengapa begitu? Sebab yang diajarkan oleh Yusuf Mansur itu seperti digembar-gemborkan selama ini. Salah satu contohnya adalah doa lafdul jalalah itu. Seperti apa? Begini. Cara Yusuf Mansur ingin menjadi orang kaya cepat, mudah, dengan tidak bekerja. Doa yang diajarkannya begini. Allah kaya, Allah kaya, Allah kaya. Betul itu, kata dia. Kalau ingin mobil, Allah mobil, Allah mobil, Allah mobil. Betul itu, kata dia. Kalau ingin jadi ajengan, Allah ajengan, Allah ajengan, Allah ajengan. Betul itu, kata dia. Nah itulah yang diajarkan oleh Yusuf Mansur kepada jamaahnya. Ya sudah barang tentu jamaah yang banyak itu, yang rata-rata ya pemahaman tentang ilmu keislamannya ya seperti itu, sangat tertarik dengan cara-cara mudah seperti itu, cara-cara ajaib seperti itu. Karena kebanyakan dari kita ya beragama itu sesungguhnya adalah ya kata lain dari mencari keajaiban-keajaiban, ya berharap dari sesuatu yang lain. Karena itu adalah cara agama-agama primitif ya menyebarkan ajarannya dengan membubuhi agama itu, ajaran itu dengan keajaiban-keajaiban. Ya tentu saja karena manusia tertarik dengan hal-hal yang seperti itu, hal-hal yang ajaib, hal-hal yang aneh di luar sunatullah. Jadi yang ajaib-ajaib itu bukan sunatullah. Sunnatullah itu adalah proses alamiah begitu. Jadi itu yang pertama, bahwa jamaah Yusuf Mansur itu adalah mereka yang sekeyakinan, seniat, setujuan dengan Yusuf Mansur. Yaitu ingin cepat kaya, gampang, mudah. Yang kedua, jamaah Yusuf Mansur itu adalah mereka yang mempunyai emosional batiniahnya ya terhadap agama itu sangat tinggi di satu sisi, tapi di sisi lain mereka tidak memiliki pengetahuan tentang agama itu sendiri. Selama ini mereka hanya mendengar ya pilihan-pilihan semiotika, dahsyatnya berdoa, dahsyatnya membaca zikir, dahsyatnya membaca Al-Quran. Di situ saja sebenarnya. Padahal Al-Quran itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang takwa supaya bisa hidup bahagia ya. Bukan petunjuk mencari keajaiban-keajaiban. Sebab selama ini tidak terjadi orang yang ya hafal Al-Quran kemudian tiba-tiba memiliki keajaiban. Ya saya berani mengatakan tidak ada. Kenapa? Karena ustadznya saja seperti Yusuf Mansur ya, dia tidak punya keajaiban apa-apa ya.
ya tidak punya keajaiban apa-apa yang dia terima, ya sebab buktinya selama ini apa yang dia ajarkan, apa yang dia gembor-gemborkan tidak terjadi kepada dirinya, ya bisnisnya rugi, ya dibully oleh banyak orang, ya kemudian dikejar-kejar oleh orang yang menagih, ingin dikembalikan uangnya, kemudian ramai di sana sini mengatakan bahwa beliau itu adalah ustadz yang penipu. Bukan kata saya ya. Ini banyak di media, banyak ditulis, banyak dibicarakan oleh orang-orang bahwa Yusuf Mansur itu kelakuannya menipu jamaah. Itu potret saja apa yang saya tangkap. Nah, jadi tidak terjadi kepada Yusuf Mansur apa yang dia sampaikan kepada jamaah itu. Baca surat ini, baca zikir ini, baca ayat itu sebelum tidur, setelah tidur, setiap saat. Apa yang terjadi kepada dia? Ya, sekarang makin susah karena dikejar-kejar oleh jamaah untuk menagih janjinya. Kalau betul-betul ada keajaiban pada dirinya, maka dia itu tidak perlu berbisnis seperti yang dia lakukan saat ini. Sudah aja dia main golf di rumah, ya, makan lobster, ya. Itu ajaib, tanpa dia harus memungut sedekah, tanpa dia harus beli saham, tanpa dia harus membangun pay trend, ya. Dan yang lebih parah lagi, ya, sekarang dia sedang dituntut oleh bekas karyawan-karyawannya yang gajinya tidak dibayarkan. Yang begini ini, apa ya, ini adalah akhlak seorang ustadz. Orang yang bekerja dari pagi sampai sore, ya, untuk menafkahi anak istrinya, tapi kemudian tidak dibayar. Ini sulit sekali bisa saya pahami. Ya, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.